Jadi tadi sudah panjang lebar, Pak Rizky sudah menjelaskan apa itu restitusi. Jadi nanti ada sesi yang video tuh dijelaskan, Pak. Kita bisa memahami bagaimana cara melakukan restitusi, kemudian di situ akan muncul solusi bagaimana mengatasi permasalahan terjadi. Nah, di sini adalah penjelasannya. Untuk Bapak yang baru datang bisa ngopi-ngopi dulu, atau yang sudah ada ngopi lagi silakan. Tidak masalah, mau ngopinya banyak, kuahnya banyak. Oke, bawa langsung 2-3 silakan. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok yang mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi model kayak gini, Pak, kita berbicara, berkomunikasi, kemudian siswa yang bermasalah kita panggil, kita tanya kabar mereka, kemudian alasan mereka melakukan itu, kemudian kita kembalikan lagi bagaimana peraturan sekolah, apakah kamu melanggarnya atau tidak. Nah, kemudian dari situ itu akan secara otomatis mereka menyadari bahwa mereka itu salah. Kemudian setelah itu kita akan mereka untuk menjadi yang lebih baik, artinya supaya tidak melakukan hal tersebut lagi. Dan pelajaran ini akan mereka otomatis akan menghilangkan atau tidak melakukan perbuatan seperti itu. Jadi intinya komunikasi di sini. Di sini ciri-ciri restitusi. Maaf, saya di sini gerak. Nah, di sini ada ciri-ciri restitusi. Jadi yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan nanti di situ. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi kan kebutuhan dasar kan kita ingin beribadah kan. Nah, contoh seperti itu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, kemudian nomor 7, restitusi fokus pada cara bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Itu adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ini adalah tujuannya, kunci depan restitusi. Nanti berikutnya ada lagi pelaksanaannya seperti apa. Nah, keyakinan kelas. Nah, di sini saya membuat keyakinan kelas. Jadi sebenarnya dari penjabaran dari peraturan, karena peraturan pun sifatnya kayak memaksa jadinya. Nah, sekarang keyakinan kelas ini kita bagaimana caranya menanamkan sebuah keyakinan kepada siswa untuk melakukan hal tersebut, hal yang baik yang tidak melanggar peraturan. Jadi peraturan itu dibuat menjadi sebuah keyakinan, seperti itu intinya. Nah, di sini mengapa tidak peraturan saja, tapi harus melakukan keyakinan kelas. Nah, Anda mencoba pertanyaan di sini, yang mana mengapa kita memilih peraturan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mulai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa? Tujuannya? Ada yang tahu? Mengapa kita harus menggunakan helm ketika mengendarai kendaraan roda 2? Pertama, keselamatan kan pasti keselamatan. Kemudian ketika terjadi kecelakaan, menghindari bertuah tempat yang masuk. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Apa? Mencuci di tangan seperti 3M.
Kayak mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian pembesaran kan zaman dulu nih, zaman kita COVID dulu. Nah intinya kan supaya tidak kena penyakit ya, tertular penyakit. Kemudian juga mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat berbentuk pelatihan atau pelajaran, agar kita tidak ketinggalan informasi pertama, atau kedua sebagai bukti kita disiplin. Nah, kenapa tidak peraturan saja? Kenapa harus diajar kelas? Karena dengan keyakinan itu akan muncul sendiri kesadaran. Nah, contoh kayak tadi seperti kan sholat 5 waktu itu kan kewajiban yang mana sudah menjadi keyakinan kita. Artinya tanpa dengan kita dilakukan sholat 5 waktu, kita berkeyakinan bahwa kita akan mendapatkan istilahnya dosa lah. Karena itu sebuah kewajiban seperti itu. Jadi keyakinan itu harus muncul dari diri agar yang namanya peraturan itu bisa terlaksana tanpa ada paksaan. Nah, kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik atau motivasi diri itu nilai-nilai kewajiban itu harus ditekankan kepada keyakinan seseorang agar lebih termotivasi. Artinya kita bisa meyakinkan mereka. Kemudian seseorang lebih tergerak bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Jadi inti dari semuanya adalah bagaimana kita memunculkan keyakinan dari diri orang. Nah biasanya kan keyakinan itu kan karena kita sudah melihat sesuatu atau peraturan, tapi kita akhirnya meyakini bahwa peraturan itu harus kita laksanakan terus. Akhirnya itu menjadi sebuah keyakinan kita. Contoh selain sholat apa gitu? Puasa lah. Puasa itu wajib kan, artinya kan kita berkeyakinan kalau tanpa puasa itu kita akan berdosa. Nah, tapi kalau dari segi kesehatan juga bermanfaat. Kenapa? Karena keyakinan puasa tersendiri adalah bagaimana pola hidup di dalam tubuh kita itu akan lebih teratur dalam melakukan puasa. Itu yang saya tahu ya. Keyakinan kelas itu sifatnya abstrak. Daripada peraturan bisa lebih rinci juga. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Terus yang pernyataan keyakinan kelas dapat dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas katakan tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh orang kelas ini saja. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Pertanyaan kelas semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi nanti ada saya nampilkan sebuah contoh keyakinan kelas yang mana itu merupakan suatu kesepakatan kelas. Nah ini untuk prosedurnya, pembentukannya kita mempersilahkan untuk mencurahkan dulu pendapat mereka tentang keyakinan apa sih yang akan kita buat di sebuah kelas. Mirip peraturan, cuma lebih kepada bentuk yang mudah dipahami, tapi lebih menjadi keyakinan mereka intinya. Kemudian mencatat semua masukannya di depan tulis, terus menyusun keyakinan kelas dan prosedur. Kedua, tinjau kembali daftarnya tadi apakah sudah sesuai. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas bersama-sama apakah kira-kira bisa terlaksana. Ya, setelah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan untuk tinjau ulangnya, menyetujui dan sudah menandatanganinya. Jadi kayak kesepakatan bersama lah istilahnya. Kemudian itu ditempel di kelas. Itu biasanya kalau yang kelas, kalau kayak sekolah yang jam terbang kayak sekolah itu nggak ada kelas itu susah kan. Yang paling nggak keyakinan bersama lah. Nah ini Pak, ini contoh keyakinan kelas. Nah dari pertanyaan Bapak Tony tadi apa Pak? Yang Mas Andri kelas lupa orang pertanyaan dia tadi. Yang kalau tadi nanti jawabannya ada di sini. Contoh keyakinan kelas tadi maksudnya. Pertanyaan yang pertama lagi. Ya, kelas. Oke, apa? Nah ini pertanyaan. Jadi gini, kesepakatan kelas kan tiga kan. Contoh kami dan guru dan murid yang saling menyayangi, kemudian kami murid yang semangat belajar, dan kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah di sini lebih simpelkan lagi, lebih dimudahkan lagi dalam bentuk keyakinan kelas. Yang mana ini membuat untuk kelas sendiri. Nah, di sini yang pertama adalah tepat waktu. Nah, di sini kan peraturan ada juga kan tepat waktu. Nah, cuma di sini
Kalau di peraturan itu kan kita sifatnya kayak lebih terpaksa dirinya, kayak dipaksa. Sedangkan kegiatan kelas ini anak aja sadar sendiri bahwa dengan kegiatan kelas ada tepat waktu bahwa dia akan membantu dia dalam hal disiplin. Kemudian berdoa sebelum memulai pelajaran. Nah ini keyakinan mereka yang kami tanamkan sama-sama di kelas. Jadi sebelum memulai pelajaran itu berdoa dulu, kemudian melaksanakan kebersihan agar kelas itu menjadi rapi sebelum dan sesudah pelajaran. Kemudian baru pakai rapi dan aktif berdoa. Tidak bermain ponsel kecuali dulu. Nah kemudian menjaga keamanan kelas. Nah ini termasuk tadi Pak, seandainya siswa sembarangan keluar masuk. Nah ini termasuk juga meskipun tidak tertulis tetapi juga menjadi sepakatan secara tidak langsung, artinya mau keluar mau izin kemana pun izin dengan guru yang ada di kelas, guru pengajar di kelas, bukan bahkan semua di kelas, tapi mau keluar mau ke toilet maupun atau apa izin dulu dengan guru yang ada di kelas seperti itu Pak. Jadi itu bisa juga kalau mau itu setengah bisa, tapi yang saat ini ada di kelas saya ini. Kemudian ini kami sepakati sama-sama di kelas seperti itu. Artinya dengan membuat kegiatan kelas itu semua siswa atau warga kelas itu wajib meyakini ini dan melaksanakannya. Bukan hanya saya yakin tapi itu melaksanakan. Nah kalau kesepakatan kelas itu lebih cenderung lebih umum Pak. Nah kalau peraturan umum lagi kan biasanya. Tapi intinya bagaimana membuat suatu peraturan itu lebih nyaman dengan anak. Jadi dengan cara membuat sebuah kegiatan kelas seperti itu Pak. Mungkin ada yang masih ada paham? Nah, baik. Jadi menanggapi jadi restitusi ini yang pertama mendengar itu dulu yang berbentuk ini masuk dalam pendidikan dalam buku yang pernah mendengar misal dulu yang tahu kan langgar lalu lintas kalau dulu ya, kalau kita misalnya nggak pengajian nyasim atau pengajian itu sebenarnya belum pernah melaksanakan teman. Lalu sekarang mau diganti jadi sebenarnya kayak itu itu pemahamannya seperti kayak di Singapura boleh kan bawa apa namanya binatang hewan peliharaan itu ke jalan raya ya atau ke kampung itu kalau dulu mungkin dukung dia ke gunung dan seperti itu lalu jadilah distribusi semacam kompensasi yang berbeda. Nah dalam konteks pendidikan sendiri ya, institusi itu seperti apa ini yang memang orang sendiri sampai sekarang itu konsepnya seperti kurang paham juga kalau apakah seperti itu. Misalkan ada satu siswa melanggar tapi tadi dari kesepakatan kelas ya apakah nanti juga konsepnya apakah seperti itu gitu denda atau mungkin saja ada tindakan tidak menyenangkan dengan siswa yang lain itu pelanggaran kan. Nah itu apa ini nanti bagi semacam memberikan rugi kan sama siswa yang dia beri itu misalnya ada satu siswa gitu kan memukul siswa yang lain terus yang siswa yang memukul ini nanti apakah diberi punishment atau tidak tapi justru malah dia hanya cukup mengganti rugi saja gitu. Terus nanti diberi semacam kayak nasihat dan lain sebagainya sehingga dia berubah apakah seperti itu. Tapi yang paling takut kalau kita di sekolah itu selalu ada wajib aturan itu seperti itu. Tapi aturan ini sifatnya tidak bersifat absolut seperti itu ya. Kalau sifat absolut misalnya A sama dengan B bisa dengan A itu absolut. Tapi enggak, aturan itu terus sebagai aturan seperti itu. Tetapi dalam penerapannya berlakukan hukum artinya lebih melihat ke dalam apa permasalahannya seperti itu. Nah itu yang kalau mau seperti itu yang berlaku. Kalau kita ikuti aturan misalnya contoh ya kalau kita di SMA kelas 1 kita pakai buku perilaku buku kuning. Jadi misal kalau 2 kali merokok nilainya 200 keluar. Itu kalau bicara aturan betul. Tapi kalau bicara kebijakan tidak seperti itu. Hukum tidak boleh aturan tidak boleh berlaku absolut. Jadi kebijakan lah berlaku seperti itu. Ada prosesnya seperti itu. Misalnya siswa terlambat, apakah nanti dihukum atau sudah penat? Dan kurang paham bisa dijelaskan lagi masalah institusi dan konsep pendidikan ini. Itu apa
studi negara atau kayak apa atau seperti apa yang lebih realnya gitu. Jadi kalau utama pertanyaan yang tadi, bagaimana sebenarnya konstitusi di dunia pendidikan ya? Jadi dari yang sudah ulun pelajari materi-materi dokumen ini, konstitusi itu seperti ini Pak. Contoh, contohnya kita ada satu siswa datang terlambat. Kemudian nanti guru tersebut wali kelas atau wali kelas memanggil siswa, kemudian duduk bersama tatap muka lah Pak. Kemudian si guru nanti menanyakan bagaimana kabar kamu, terus sebagai pembukanya. Kemudian yang kedua nanti guru bertanya mengapa kamu datang terlambat. Nah nanti kan si siswa kan menceritakan. Nah jadi gurunya di sini bertanya itu dalam hal tidak menyalahkan, tapi sekedar bertanya dulu apa sih kenapa kamu terlambat. Kemudian nanti si siswa akan menjelaskan. Nah ketika sudah kan kita tuh bisa melihat itu bahwa ini ada permasalahan di sini. Nah baru kemudian kita cari solusi sama-sama dengan siswa tadi. Nah bagaimana upaya kamu untuk tidak terlambat lagi. Nah kemudian misalkan alasannya dia terlambat karena mengantar ibunya ke pasar mungkin atau mengantar adiknya ke sekolah lain yang mana memakan waktu sehingga dia terlambat. Nah di sini kita akan memberikan solusi bagaimana kalau seandainya ibunya itu tadi berangkat dengan ojek atau bagaimana, atau adiknya diantar duluan atau lebih pagi, yang mana dia tidak akan memperlambat datangan ke sekolah kembali. Nah jadi ketika si anak itu misalkan mendapatkan jawaban seperti itu, kita sadarkan lagi bahwa nih kita punya kesempatan kelas di mana tidak boleh datang terlambat atau ada tepat waktu. Nah, situ anak akan melihat bahwa selama ini dia salah. Nah, akhirnya dia akan sadar sendiri, Pak, kemudian dia akan mengusahakan untuk melakukan apa yang sesuai dianjurkan guru tadi. Nah, kemudian setelah saya menyetujui, maka dengan pelan dia akan yang terlambat tadi tidak akan dikerjakannya lagi. Seperti itu, Pak, ya. Seperti itu apa yang sudah saya pelajari selama berbulan ini. Artinya, guru itu dalam hal ini bukan sebagai penghukum, tapi sebagai manajer dia ngatur bagaimana anak itu supaya lebih baik. Seperti itu yang saya tangkap dan yang saya pelajari. Dan di video yang selanjutnya juga ada seperti itu, Pak. Jadi guru ini intinya dia menanyakan dulu problemnya apa, kenapa itu bisa terjadi, kemudian dia mencarikan solusi bagaimana. Dan anak itu intinya dia menyanggupi juga dan mau melaksanakannya. Nah itu yang saya sampai saat ini seperti itu, Pak. Nah, mungkin nanti kita bisa lihat video selanjutnya, mungkin ada nanti dia menjelaskan bagaimana proses segitiga institusi itu seperti apa. Coba. Ya, mungkin ada yang lain yang menambahkan mungkin. Oh ya. Videonya Pak. Tadi cepat aja lah. Ya, lepas terus ya. Ini saya kemudian karena kalau pasar pelajaran dinamis kayak kalau kemarin benar biar gurunya itu bagaimana Pak hendak pulang sekolah skenario supaya sekitar 1 jam selesai. Tapi karena semua guru aktif dan waktu itu datang terlambat, belum bertanya juga, akhirnya 3 jam waktunya Pak. Karena semua guru datang banyak pulang skenario sampai sakit aja ternyata karena semuanya malah aktif bertanya menjawab, akhirnya malah 3 jam waktunya. Low battery. Charge. Memang karena sih kadang terasa itu tak lama. Kira-kira kayak itu juga belajar tidak pernah luas sama yang sudah aktif bisa kada jawab atau waktunya sudah terasa. Memang kami ditutup untuk 1 jam dulu. Low battery. Please charge. Pak Jokowi charger
Low battery. Please charge. Salam berbahagia. Udin dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin yang mengatakan dikemas sekolah yang dikenal low battery. Please charge. Apa jaringan ini sini. Low battery. Please charge. Low battery. Please charge. Low battery. Please charge. Kono wae ra apa? Kono wae nyambung.